bab tentang berkenaan tentang Ramadan. Yang pertama, fima yang sudah tentang yang merusak pahala, yang merusak ibadah puasa, atau mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia-nya dengan yang membatalkan puasa. Fi aqsamil iftari fi Ramadan, Allah kami tentang boleh tidak orang berbuka puasa di bulan suci Ramadan dan apa hukumnya. Saya teruskan secara singkat. Kemudian siapa saja waqsamul iftar bi'antibari ma yalzam wa arba'atu aidan. Siapa saja yang dikenakan fidyah dan qadha. Yang terakhir nanti saya singkat lagi. Fi bayani ma la yaftur mimma yasiru ila jawf. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut atau bahkan ke perut tapi tidak membatalkan puasa. Ini jadi 4 bab langsung, tapi mohon maaf saya baca yang baik. Langsung saya singkat Bapak Ibu, untuk mayat sidu bihi shaum yang membatalkan puasa saya rangkum dalam 2 kitab Fathul Qaid dan juga Kasyfatus Sajjad. Kata ulama adalah wasalatan ilal jawfil muftah, orang yang sengaja memasukkan ke dalam lubang yang 5 baru batal puasa. Lubang yang 5 itu dalam anggota tubuh kita: mulut, hidung, mata, telinga, kubul dan dubur. Lubang depan dan lubang belakang. Sesuatu masuk ke dalam 5 jalan itu, kita lagi puasa batal. Tapi ada kategorinya batal macam mana? Kalau dia masuk ya sekedar korek kuping ya di luar saja, enggak. Tapi kalau sudah pakai kantong bat atau bulu ayam sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan, apalagi sampai matanya merem-merem gitu Pak. Aduh lemahnya ya Allah, aduh itu kan nikmatnya tuh. Masuk ke alam itu batal puasa. Memasukkan obat ke mata batal dengan sengaja. Kemudian beristinsyak ketika berwudu, kita mengambil wudu istinsyak memasukkan air ke hidung. Kalau sekedar dicuci luarnya aja Bu, Bapak enggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah istinsyak dikiru sehingga menimbulkan pedih di perbatasan tulang hidung nih Bu. Ini kan ada tulang rawan nih, masuk di sini, itu pedih rasanya tuh air wudu tuh, berarti masuk air ke dalam rongga yang 5, batal puasa. Kemudian memasukkan sesuatu dalam kubul dan dubur. Mohon maaf ibu-ibu nih bapak-bapak, ibu-ibu kalau buang air kecil ataupun buang air besar, membersihkannya jangan dengan ujung jari. Artinya jangan digini, tapi digini. Dengan ini, bukan dengan ini. Kalau dengan ini masuk ke dalam segini aja masuk kalau kata orang masuk di koet gitu masuk dalam itulah masuk. Maka dalam hal ikhtiarnya, hati-hatinya tuh bersihkan ini. Sekaligus nanti saya rangkum ke dalam bayani layak tiru mayasiru ila jawf, yaitu yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk makanan atau sesuatu ke dalam perut. Di sini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu melalui mulut. Kalau melalui mulut ini kan kita kadang-kadang lagi puasa ini sering meludah, sering apa namanya di mulut kita ini sering nyimpan air ludah. Kalau di dalam kitab ini disebut kalau dia air ludah murni tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah bercampur dengan dahak, apalagi bercampur dengan sisa makanan sahur, contoh Bapak nih udah minum kopi waktu sahur, imsak datang berhenti, lupa gosok gigi, siangnya itu berdahak terus ada tercampur aroma dan rasa kopi sisa sahur tadi, ditelan, itu batal. Tapi kalau dia air ludah saja di dalam ibu, tidak apa-apa. Selagi air ludah kita itu belum keluar dari mulut kita. Jadi air ludah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keluar air ludah, kita minum lagi, batal puasa.
mentang-mentang air ludah ada batal puasa, ditampungnya di aqua, sampai setengah masuk ke kulkas, setengah hari diminum, batal. Walaupun air ludah sendiri. Nah, itu ya. Apalagi air ludah orang lain, tambah batal lagi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau al-ta'u amdan. Fa illam yata'ammad lam yubtal shaum. Kalau dia muntah sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Sengaja itu artinya tidak ada reaksi yang dibuat-buat untuk muntah. Kalau dia tidak sengaja tidak apa-apa. Kemudian wad'u amdan fil farji fala yuftiru shaimu bil jima'i nasyan. Kalau seandainya bersenggama di siang hari dengan sengaja, selain batal juga dapat kifarah. Tapi macam mana kalau dia fala yuftiru shaim bil jima' nasyan? Macam mana kalau dalam posisi lupa? Udah kebiasaan Allah siang hari jam 2 itu macam itu. Ajak orang rumah dek, Mama, jam 2 Pak, kebiasaan di bulan Syawal itu jam 2. Bulan puasa bawa jam 2 lupa orang rumah, masuk kamar, lupa dua-duanya, ingat-ingat sudah teruskan puasa itu. Nah, tapi kalau dalam posisi lagi gawe, ingat cepat-cepat berhentiin, cuci, lanjutkan puasa. Jangan pulang atau nanggung lah. Nah, kalau nanggung ini batal. Kemudian al-inzal wa huwa khurujul mandi an mubasyaratin bil ikhtilami fala li fitrabihi. Keluar mandi dengan sengaja. Kalau dengan sengaja batal. Tapi kalau bermimpi ikhtilam, siang hari mimpi berhubungan badan, walaupun di siang hari tidak membatalkan puasa. Selanjutnya haidin wa nifasin wa wiladatin. Haid, nifas, wiladah bagi perempuan wajib hukumnya berbuka puasa. Nah di bab ini fi aksabil iftari fi Ramadan awal kami, ada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Jadi ada orang-orang membatalkan puasa di siang hari, berbuka di siang hari belum waktunya maghrib dan buka hukumnya wajib. Nah siapa mereka? Kata ulama kama fil haidi wan nifasi wal wiladati, perempuan yang datang haid dan nifas wajib hukumnya membatalkan puasa. Nah, jadi hukumnya wajib. Kemudian wajununun wariddatun, membatalkan puasa itu karena sebab gila atau keluar dari agama Islam. Kalau dia gila, yang gilanya tidak disengaja, dalam kitab ini sengaja dan disengaja, apabila dia hilang akal batal puasa. Tapi ada ulama berpendapat kecuali dia gilanya disengaja. Contoh ini, sudah tahu punya penyakit epilepsi, kata dokter sahur nanti minum obat ini ya, biar nanti siang nggak kambuh. Dia udah tahu nih tiap jam 2 siang panas, epilepsinya kumat. Nah, minum obat ini kata dokter biar tak kumat nanti jam 2. Tidak diminum Pak. Ketika jam 2 itu dia epilepsi, batal. Karena udah ada anjuran sebelumnya. Ada imbauan dari dokter. Tapi kalau dia tidak disengaja, dalam hal ini disebutkan gila yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi saya lebih cenderung hilang akal batal puasa. Itu untuk batal puasa ya. Kita singkat-singkat aja karena waktu sudah mulai habis. Sekarang boleh tidak orang berbuka puasa di siang hari fi aksamil iftar fi Ramadan atau ahkami? Apa hukumnya? Hukumnya pertama wajib bagi orang yang berbuka puasa di siang hari, itu khusus untuk perempuan yang datang haid nifas. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban untuk perempuan yang datang haid dan nifas untuk melakukan puasa. Kalaupun dipaksakan puasa, hukumnya haram. Macam mana kalau dia wiladah, melahirkan, tetap wajib buka puasa, walau min alaqatin aw mudghatin aw bilailin. Walaupun dalam proses melahirkan si perempuan tadi itu tidak keluarkan darah,
tidak mengeluarkan serpihan darah, kotoran, tidak mengeluarkan cairan, wajib buka puasa. Kalau orang melahirkan dan mengeluarkan air ketuban kayak tidak mungkin Pak. Tapi zaman sekarang mungkin, tidak melalui kubur, tidak melalui kemaluan depannya, tapi dia dioperasi sesar, itu kan tidak melalui itu keluarnya, tapi diangkat oleh dokter sekaligus ketubannya, sekaligus semuanya. Nah, artinya tidak basah itu dengan cairan itu. Nah ini yang kata ulama bilalin, walaupun tidak mengeluarkan cairan, maksudnya tidak melalui jalur itu, maka tetap harus batalkan puasa bagi perempuan. Yang kedua, hukumnya jaiz, boleh orang tersebut berbuka puasa atau melanjutkan berbuka puasa atau tidak berbuka puasa pada siang hari. Bagi siapa mereka yang dibolehkan lanjut atau tidak lanjut berpuasanya, kama fil musafir, yaitu orang yang di perjalanan jauh, musafir. Di musafir itu dia boleh berbuka, boleh tidak. Apa ukuran dia boleh berbuka? Dalam ini kitab ini dibilang ukuran boleh dia berbuka syafarin qasrin, perjalanan yang boleh seseorang itu mengqasar salat. Berapa ukuran jarak mengqasar salat? Kata ulama 90 kilo ke atas. Nah, kalau di bawah itu berarti belum boleh. Kalau di bab yang lain, di bab syafar, di kitab ini juga di bab syafar, seseorang yang mengadakan perjalanan jauh, keluarnya dari rumah sesudah sholat subuh, dia ada dua kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban pertama, ketika umpamanya saya mau ke Jambi, saya berangkatnya dari rumah jam 6:30 pagi, maka saya tidak dikenakan kewajiban oleh syariat di situ, walaupun berpuasa, untuk segera membatalkan puasa. Kecuali dalam kondisi lenutih, tidak memungkinkan. Kalau berangkatnya sesudah subuh, tidak dianjurkan untuk membatalkan puasa walaupun saya musafir. Yang kedua, dianjurkan buat untuk mengikuti sholat Jumat di perjalanan, tidak boleh di qadha zuhur atau qasar zuhur atau mengganti Jumat yang berjalannya sesudah subuh. Tapi kalau dia sebelum subuh berangkatnya, ketika di Bangkok ini kita berangkat mau ke Jambi jam 4:30 sebelum subuh tadi, berangkat kita. Begitu tiba di Seberlampung, boleh dia berbuka puasa dalam perjalanan. Syaratnya dia harus keluar dari batas kota. Keluar dari batas kota. Batas kota itu bisa perbatasan, Pak. Jadi kalau masih di dalam kota tidak boleh, tapi harus keluar dari batas kota. Jadi berarti Josari, Pak. Josari ke sana tuh nggak boleh buka puasa. Kemudian wal marid, orang yang sakit boleh puasa, boleh tidak. Ada kemudahan agama. Orang yang sakit itu boleh dia buka atau boleh tidak, boleh lanjutkan puasanya kalau dia kuat. Tapi sakitnya yang macam mana? Kalau kata ulama dikategorikan nih, ada sakit 3 macam yang membolehkan dia buka puasa. Kalau 3 macam ini sakitnya belum, 3 macam ini belum ada dalam diri dia sakit macam ini, maka dia tidak dianjurkan berbuka puasa. Artinya lanjutkan puasa. Pertama, sakit yang macam mana? Fa in tawahama dhararun yabihu lahu tayammuma kuriha lahu shaum wa jaza lahu fitrah. Yang pertama, dia udah kebiasaan tawaham, artinya itu udah merasakan gejala yang kurang enak ketika di tanggal pertengahan puasa, hari panas, biasanya dalam kondisi letih tertentu itu dia ngedrop tubuhnya, tenaganya hilang, matanya kabur-kabur, pandangannya, pendengaran berkurang pula. Itu kebiasaan dia tuh. Pertengahan puasa, biasanya kayak gitu tuh. Ada perasaan begitu, keyakinannya dia boleh buka. Tapi kalau belum ada gejala-gejala itu, tidak boleh dia buka. Yang kedua, sakitnya macam mana? Fa'in tahaqqaqa darurah madhkur walau li gharbati dhannin wa intaha bihi al-'amri ila halaki wa dhahabin manfa'atin matawin. Yang kedua, sakitnya yang memang udah kategori agak parah gitu.
Artinya di sini adalah ghalabatil zat, di atas 50% merasakan sakit yang luar biasa. Bisa menyebabkan pertama wadahamin manfaatin, bisa menyebabkan sesuatu terjadi dengan dirinya, atau odwin, bisa menyebabkan salah satu indranya terganggu atau bisa jadi cacat permanen. Contoh, dia udah sakit nih Pak, kata dokter jangan puasa Pak, bahaya Bapak nih, udah level 4 sakit Bapak. Nanti kalau dipaksain puasa Pak, Bapak bisa kehilangan fungsi mata untuk melihat, kata dokter. Mata Bapak bisa buta atau rabun. Puasa juga Pak, puasa juga memaksain. Kemudian dengan memaksa itu ilal halaki, terjadi mudarat pada dirinya. Ini kalaupun sampai dia terjadi sesuatu, maka itu tidak dihitung pahala. Jadi kalau kita sakit, kira-kira memang agak parah, buka aja. Apalagi kata dokter jangan puasa Bapak Ibu, sakit itu parahnya. Nanti kalau sehat bisa buka puasa. Kemudian Pak Idza istamara sha'iman hatta mata mata'asiyan fa in kana al-mardah hafifan ka sada'in wa waja'in udulin wa sinin lam yajuzul fitra illa an yakhafa ziyadat tabsam. Yang ketiga, yang kira-kira menyebabkan sakitnya itu udah hampir nak meninggal, hampir sekaratul maut. Kata dokter, udah diponis nih Bapak tidak bisa puasa 30 hari dah. Pertama penyakit Bapak sudah parah niat, yang kedua parah tubuh, tidak kuat lagi fisiknya, jangan puasa Pak. Nanti Bapak malah ada mudarat yang datang. Bisa jadi dengan puasa itu Bapak bisa meninggal. Kata dokter bisa meninggal. Kalau macam itu wajib hukumnya tidak puasa. Kalau maksain puasa mata ansian, dari bilang dokter jangan puasa bisa meninggal Pak. Kalau puasa juga hingga dia meninggal, maka meninggalnya ansian, meninggal sia-sia, tidak punya pahala. Jadi semudah itu kita cari pahala. Jadi kalau sakitnya laparannya jangan dipaksain. Ini kategori 2. Kalau dia kategori 2 adalah syaikhul kabir. Syaikhul kabir itu artinya mereka tidak lagi dikenakan kewajiban berpuasa, tapi dikenakan kewajiban fidyah saja. Itu ya sakitnya Pak, ada 3 ya, sakitnya 3 kategori. Kemudian yang hukum ketiga, boleh tidak seseorang itu buka puasa atau tidak buka puasa? Boleh. Siapa mereka? Laisa biwajibin wala jaizin wala muharramin wala makrahin. Dia ini tidak dihitung wajib, tidak dihitung boleh, tidak dihitung haram, tidak dihitung makruh, pokoknya bebas dari beban syariat. Bebas kewajiban mukallaf bagi dia, beban syariat ada untuk dia. Dia tidak wajib qada, tidak wajib fidyah, boleh puasa, boleh idah, boleh sholat, boleh idah. Siapa mereka ini begitu istimewanya? Tak ulama ada karena firman yaitu orang gila. Jadi orang gila, ibu-ibu, tidak boleh puasa, tidak boleh qada juga, tidak boleh fidyah juga. Orang gila tidak dikenakan kewajiban syariat kepada orang gila. Kalau di keterangan yang lain nanti saya baca di sebelahnya, saking orang gilanya ini dapat perlakuan istimewa dari Allah. Orang gila itu kalau dia meninggal dalam posisi gila, dia tidak kena beban dosa, tidak kena beban pahala. Kalau meninggal dalam kondisi gila, maka dia masuk surga langsung, Pak. Dia masuk surga. Tidak ada lagi ditanya-tanya malaikat man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man kiblatuka. Tidak lagi. Orang gila itu bebas pertanyaan. Begitu meninggal langsung masuk surga. Tidak dihitung dosa, tidak dihitung pahala. Jadi kalau kira-kira kita mau masuk surga cepat, gila. Kalau mau, tidak dipaksa. Yang terakhir apa hukumnya? Hukumnya haram. Berbuka di siang hari haram. Siapa mereka yang tidak punya uzur syar'i? Sakit tidak,
ibu hamil tidak, menyusui tidak, tua tidak, anak kecil tidak, maka ada istilah, ada dialog Pak antara anak dengan bapak kan. Ayah, orang itu tidak puasa, kata ayahnya karena dia husnuzon tak baik sangko. Oh, mungkin anak-anak alamat kumis ya. Oh, mungkin musafir. Musafir bagus sebalan bahwa. Oh, mungkin yang orang Kristen, orang-orang non-Islam. Maaf, ini Islam Pak. Oh, mungkin dia gila. Jadi orang gila itulah Pak yang tak puasa di siang hari tanpa ujur syar'i. Lah sehat, awak badan besar, sempurna, laki-laki merokok di tengah jalan, cus merokok. Dari jauh aja Pak kasih kode. Nah, selesai. Berarti orang tidak puasa, orang tidak dosa ini gila. Berarti orang itu mau ambil jatahnya, cepat masuk surga. Hah? Gila. Atau kata ulama kaman akharat qadar al-mawdu' ma al-tubakkirihi bi an kana muqiman sahihan hatta waqal waqtu an. Bisa dibilang haram orang-orang yang tersebut di ini adalah ketika dia meninggalkan puasa kama wa huwa yaksul kamukman, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, kemudian umpama 5 hari enggak puasa Pak. Kemudian lepas daripada bulan Ramadan, Syawal, dia tidak mau mengqadha ya. Sampai bulan puasa tahun depan datang, tidak juga mau mengqadha ya. Nah, orang ini dikatakan apa? Haram hukumnya bagi dia. Karena apa? Tidak segera mengqadhanya, ma'an tumakkinihi, padahal dia mampu untuk mengqadhanya. Padahal dia ada waktu dan kesempatan mengqadhanya. Tapi dia tidak mau mengqadhanya. Wa fa'in kana muqiman sahihan, padahal dia tidak kemana-mana. Hatta datal waktu sehingga waktunya habis untuk dia disia-siakan, sehingga dia tidak membayar hutangnya, datang lagi bulan puasa berikutnya, maka orang ini dikatakan haram perbuatannya, tidak segera mengqadha. Ada masih hutang qadha itu, ibu-ibu masih ada hutang puasanya, segera bayar, masih ada waktu. Ya. Kemudian mayalzamu fil qada' wal fidyah. Siapa orang yang dikenakan qada' dan fidyah? Kalau di sini ada 2 orang, dia wajib fidyah, dia wajib qada'. Ada 2 orang, siapa dia? Yang pertama ada al-iftar bi khawfin ala ghairihi kal iftar li inqadi hayawan mutaharram muhtaram adamiyin aw ghairihi musyrifin ala halakin bi gharqin wa ghairihi. Yang pertama, dia membatalkan puasa li khawfin ala ghairihi, khawatir terhadap orang lain. Kalau keterangannya bi'inqadhi hayawanin muhtaramin adamiyyin, terhadap orang lain itu bisa manusia, bisa hewan. Contoh Pak, kita melihat saudara kita, anak kita, atau mungkin anak kecil, dia berenang di kolam renang atau di sungai menangin. Kita lihat dia bisa berenang, tapi dia akan berenang. Begitu di tengah, ulang seperti mau tenggelam Pak. Karena faktor kita di kemanusiaan, kita terjun ke semua itu, kita berenang, nyelamatin orang lain tadi itu. Di tengah berenang itu kita letih Pak, kita minum air sungai Merangin tadi itu, batalkan puasa kita. Nah, kita selamatkan nyawa budak kecil tadi itu, terbawa terpikir. Nah, kita besok wajib qada dan fidyah, karena kita batal puasa bukan karena diri kita, tapi karena orang lain. Bahkan hayawanin, kata ulama muhtaramin hayawanin, hewan-hewan yang tidak boleh disembelih sembarangan. Terjadi sesuatu dengan binatang ternak kita, masuk dalam sumur, kita selamatkan ke dalam. Begitu di dalam panas, kita tidak kuat lagi hawanya Pak, kita minum air sumur tuh, kita cangkir ikan sapinya diangkat oleh orang, itu sudah batal. Dilamatkan nyawa hewan tadi itu. Maka nanti kita wajib qada dan fidyah 1 hari itu. Nah, itu kata ulama dalam penjelasan wajib qada dan fidyah orang yang batal puasa. Yang kayak gitu. Yang kedua, yang contoh berikutnya adalah iftar hamilin wa murdi'in khawfan 'ala al-walidi wahdah. Orang hamil atau menyusui dikarenakan khawatir dengan anaknya. Ibu hamil, takutnya janinnya pun terjadi sesuatu. Ibu menyusui
kalau ibu puasa, khawatir susu ibu, air susunya kering, maka si anak bisa jadi kelaparan. Khawatir dengan anaknya, maka yang macam ini ibu nanti wajib qada dan fidyah. Tapi kalau ibu khawatir dengan diri ibu dan anak, wajib qada saja. Ibu khawatir dengan ibu saja, terjadi sesuatu dengan saya kalau saya puasa, anak saya aman-aman aja, ibu wajib qada saja. Tapi kalau ibu khawatir dengan anak ibu saja, wajib qada dan fidyah. Jadi bisa Ustaz, kalaupun khawatir dengan anak alasan aja khawatir terhadap diri saya dan anak saya, berarti saya kena qada aja. Ya, silakan. Nah, jadi wajib diri kita dan anak kita wajib qada. Tapi kalau khawatir dengan anaknya saja, wajib qada dan fidyah. Yang kedua, boleh qada dan fidyah adalah orang yang iftar ma'at takhir qada, yang mengakhirkan qada. Nah, tadi ibu punya hutang, kita punya hutang Pak nih 2 hari batal puasa tahun kemarin. Sampai sekarang belum dijemput nih. Datang puasa belum juga dijemput. Nah, nanti pas kita sempat qada, kita wajib bayar fidyah. Yang tidak mau membayar qada karena batal suatu hari di bulan puasa yang tahun lalu, tidak sempat membayar sampai bulan puasa ini, tahun depan baru kita bisa qadanya, baru plus bayar fidyah. Jadi yang membatalkan dengan sengaja ada sempat bayar, kemudian bertemu Ramadan, kemudian dia tahun berikutnya bayar qada, maka dia pun dikenakan wajib bayar fidyah. Kemudian wasaniha ma yalzamu fihil qada. Ada orang yang cuma bayar qada aja, tidak bayar fidyah. Cukup bayar qada, cukup cuma ganti puasa aja. Siapa mereka? Yaitu mereka yang dikategorikan wa huwa yaqsul kamu ma'alaihi wa nasil liniyatin wa mu'tamadin bi fitrihi bil ghairi jima'in. Yaitu kebanyakan orang yang berbuka puasa atau membatalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa sebab. Kebanyakan orang buka puasa, membatalkan puasa tanpa sebab. Kamu ma'alaihi atas dirinya. Bisa jadi juga batal puasa karena wanasin liniyatin, dia sengaja tidak berniat. Ya, sengaja tidak berniat. Ya, sengaja tidak berniat, kemudian dia siang harinya tidak puasa, itu wajib qada saja. Atau wa muta'addin bi fitrihi, orang yang sengaja di siang hari ini niat, cuma siang harinya berbuka tanpa uzur syar'i. Sengaja aja minum es cendol siang hari jam 12 karena haus alasannya, maka dia wajib qada saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, la wala, orang yang tidak wajib qada, orang tidak wajib fidyah. Ai la yajibu shay'un minal qada wal fidyah. Atas diri dia ini tidak wajib atasnya qada dan fidyah. Siapa mereka? Wahwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununi, yaitu orang gila yang gilanya tidak disengaja akan dirinya. Jadi maksudnya itu ya biasa orang gila, Pak. Orang gila itu tidak punya kewajiban untuk beban syariat, tidak ada. Boleh dia makan siang hari, makan bakso, sholat serahnya. Tidak sholat serahnya, tidak puasa terserahnya, karena orang gila. Maka kalau ada orang sehat tidak puasa, berarti kategori orang gila. Kan gitu Pak logikanya. Orang sehat kumisnya bertebal, badan koma, tapi tidak puasa. Berarti sehat jiwa raga yang tidak sehat. Sehat raga yang tidak sehat, jiwanya berarti gila. Gitu. Kata fikih kan gitu. Maka orang gila li'ada bi taklifihi wa mislu sabihi wal kafir wal asli. Dia tidak dikenakan beban syariat seperti anak kecil. Tidak ada kena beban syariat. Anak kecil itu mau puasa boleh, dilatih boleh, tidak dilatih boleh, dianjurkan boleh, tapi supaya dianjurkan puasa, melatih dia untuk berpuasa. Kemudian wal kafirin, orang kafir juga tidak punya beban syariat, tidak boleh dia puasa. Ketemu di jalan, apa kau tidak puasa? Aku bukan orang Islam, puasa baru berada puasa, orang Islam. Ini orang non Muslim itu tidak punya kewajiban puasa.
Yang dikenakan kewajiban puasa orang Islam aja. Gitu ya, kafir asli, maksudnya itu kafir asli ini adalah kafir yang memang dari bawaannya udah kafir, udah non Islam dari lahirnya. Ya, tapi kafirnya ini kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi lain nanti ceritanya Pak ya. Kalau kafir harbi ini kan memusuhi Islam, dia tidak suka dengan Islam, cenderung dia maunya merusak Islam, memusnahkan Islam. Hanya orang ini ada tentu ada perlawanan dari kita. Tapi dia kafir zimmi, dia bayar jizyah, bayar pajak, bayar apa ketentuan negara dia bayar, bertetangga dia baik, bermuamalah dengan orang Islam dia baik, pokoknya bersosialisasi dengan Islam dia elok. Maka orang seperti ini tidak dipaksa bagi dia untuk berpuasa, apalagi untuk pindah agama. Tidak boleh, kita dahulukan hak asasi masing-masing. Jadi kata fikih, dalam kitab fikih ini, bagi mereka orang-orang kafir tidak diperkenakan berpuasa, yang diperkenakan puasa orang Islam saja. Kemudian macam mana kalau orang makan minum di siang hari tapi tidak batal puasanya? Minal a'yad min manfadin maftuhin, walaupun masuk zat ain makanan tadi itu ke dalam perutnya, tidak batal puasanya. Siapa mereka? Yang pertama, kedua, ketiga langsung dirangkum oleh ulama. Yang pertama, kedua, tiga, mayasilu ilal jawf bin nisyan. Orang yang tidak batal puasanya makan dan minum di siang hari, walaupun makanan itu nyampai ditelan ke perut, binisyan dengan sebab lupa, wajahlin dengan sebab dia bodoh, atau kata zaman sekarang nggak ada orang bodoh yang baik. Sebodoh-bodohnya orang pasti pernah dengar yang namanya ceramah ustaz, kiai itu ya, bahwa makan dan minum di siang hari batal puasanya. Kalau ada orang tidak tahu gara-gara itu makan minum di siang hari, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, kata orang dusun kami itu mengintongnya lah, mengak itu kira-kira. Dan jelas membatalkan puasa. Minum juga dia. Apa minum? Ada batalan. Apa makan? Ada batal. Nah, iya. Berarti intongnya lah. Bisa jadi kena sarap. Atau yang ketiga, al-ikrahim. Al-ikrahun. Dia dipaksa atau terpaksa. Contoh, dalam posisi tertekan, orang boleh dia membatalkan, boleh dia makan dan minum, tapi dia tidak batal puasanya. Contoh, ketika suatu saat atau suatu kondisi, orang itu ditodongkan pistol di kepala. Kau kalau tidak makan di depan aku, tembak. Nah, kira-kira. Daripada mati, enak makan. Depannya ada panggang ayam pula, kita habisin lah Yusuf. Singkong pula seekor, habisin panggang ayam. Tidak batal, ditekan, dipaksa. Kalau di sini penjelasannya yang dimaksud dipaksa itu kayak mana? Bi alam yabqa illa ma yasa'u al-ijabu bisabbi fi halqihi, yaitu orang yang al-ijabu bisabbi, orang yang dipaksa, ditekan, makanan itu dimasukkan ke dalam mulutnya, fi halqihi, melalui kerongkongan yang ada, dipegang Pak, masukin, mokok, ketir gitu. Itu yang kemudian dipaksa, maka itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasanya kalau udah posisi aman. Man nasiya, sebagaimana hadis Rasulullah, wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa syaqahu. Jadi makan, minum di siang hari di bulan suci Ramadan lupa, falyutimmu shaumahu, lanjutkan puasanya ketika ingat. Lah makan kita bu, bapak, ibu nih lengok bapak makan di siang hari, Pak, umpama. Lah makan, jangan langsung kasih tahu bu, dibiarin aja dulu makan dalam hati, dijelumpur. Biarin aja Pak, udah habis 2 piring nanggung pula. Jangan dikasih tahu sebelum dia minum. Aku belum minum, akhirnya puasa, belum minum suaminya. Nah, nyaroi lakinya. Tunggu dia minum dulu, lah sudah minum 2 gelas.
tidak masuk. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah, kenapa astagfirullahnya lupa? Alhamdulillah itu bagi rezeki oleh Allah. Apa rezekinya? An'amahu wa syarabun, makanan dan minuman gratis di siang hari. Padahal orang masuk. Nah, jadi kalau ada orang lupa, Pak, kita punya adab untuk tidak memberitahu langsung. Ditengok email. Sudah minum, baru ganti. Dan masuk. Astagfirullah. Nah, itu adab gitu. Jadi jangan langsung baru kan selesai makan, belum minum. Ada apa sombong? Wah, ini belum minum. Nah, akhirnya 4 jam menahan hawi tadi itu. Kasihan kan? Kemudian yang tidak membatalkan puasa di siang hari walaupun masuk ke dalam perutnya adalah bijriyani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'adrihi, yaitu masuknya debu. Kita lagi pakai motor. Walaupun debu itu dikatakan di sini debu tahiran atau najisan, debu yang bersih ataupun yang najis. Ada orang di pinggir jalan itu lagi ngolah tai sapi dan kotoran ayam jadikan pupuk, dihancurkan, kan debunya berterbangan tuh. Kita bawa motor, begitu bawa motor kita agak ngamau dikit kan, masuk perut tuh. Oh, debu tadi kotoran itu, walaupun itu kotoran najis tidak batal masuk kita, tidak sengaja. Cuman jangan sampai berjalan apa bawa motor di belakang orang yang bawa rendang, takut rendangnya jatuh masuk ke mulut awak. Itu bahaya tuh. Nah, itu kalau rendang kok barunya makanan batal lah. Atau umpamanya kemasukan wakana garbala jinduk daqiqin aw dubaban tahiran aw nahbuhu kaba'udin lima syaqqatil ikhtiraj an-dhalik. Atau kemasukan benda sesuatu yang terbang seperti dubaban tahiran, nyamuk, lalat. Itu lagi bawa motor masuk lalat ke mulut kita telat. Atau yang semisalnya, ya, karena kita tidak bisa menghindar dari masyarakat ikhtiraj, kita tidak bisa menghindar nih. Ya, kebiasaan orang bawa motor jarang yang bingkem, Pak, jarang yang bingkem, kadang-kadang terbuka. Masuk, telat, lalat itu tidak batal puasanya. Itu. Ya, atau yang semisalnya kaba'udin, nyamuk dan semisalnya, lalat dan semisalnya, atau tawon atau semisalnya, ya, masuk ke dalam mulut kemudian tertelan, maka tidaklah lanjut dan sahih, tidak batal puasanya. Pasti selesai 4 bab, walaupun disingkat-singkat dikit. Kalau ada tanya silakan.